Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dengan NIM 190510138. Mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Di sini saya bernama Khairul Amri ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang diajukan untuk tugas akhir di mata kuliah ini akan saya jawab dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Yaitu jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Baiklah, di sini akan saya menjawab aturan tentang asuransi lama dan asuransi yang baru. Kita langsung saja masuk ke asuransi yang lama, yaitu A. Usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya memberikan menteri, yang izinnya diberikan oleh menteri. B. Bentuk badan hukum terdiri atas perusahaan, perseroan, koperasi, usaha bersama. C. Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya. Dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur. D. Tidak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin untuk usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. E. Perusahaan asuransi yang didirikan warga Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya oleh dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai perusahaan tidak diatur. Yang F. Belum menjelaskan undang-undang tentang asuransi syariah, undang-undang asuransi syariah. Tersebut adalah asuransi yang diatur dalam asuransi yang lama. Berikut ada asuransi yang baru, yaitu A. Konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi yang harus terdaftar di OJK. B. Bentuk badan hukumnya terdiri atas perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama. Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus dimiliki warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. C. Sudah menjelaskan undang-undang asuransi syariah. D. Paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan rapat umum perpanjangan saham buat memutuskan pembubaran badan hukum. Yang G. Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun tidak langsung, pihak yang harus menjadi perusahaan induk. Yang H. Undang-undang tentang asuransi syariah meliputi penjelasan prinsip usaha asuransi umum, jiwa, reasuransi, peraturan perusahaan maupun tidak peraturan perusahaan asuransi syariah, peningkatan kapasitas dan perlindungan pemegang polis. Itu adalah perbedaan antara pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Langsung saja kita masuk ke soal yang kedua. Yang dimana pertanyaan tersebut adalah jelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku dalam asuransi. Baiklah, di sini akan saya menjawab. Nomor 2, syarat sah perjanjian asuransi yaitu berdasarkan pasal 13.320 KUH Perdata. Terdapat 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan klausa yang halal. Sedangkan persyaratan perjanjian asuransi diatur dalam pasal 251 KUHD sebagai kewajiban pemberitahuan. Berikut yang tadi adalah syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas yang berlaku dalam asuransi. Langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 3. Apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contoh. Di sini saya akan menjelaskan jenis asuransi dan contohnya. Jenis asuransi yang pertama adalah akad tijarah. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola. Sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akan kembali beserta bagi hasilnya. Ini telah diatur dalam Fatwa DSN nomor
21/DSN MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua itu ada akad tabaru. Dalam akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk mendorong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Diatur dalam Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Akad tabaru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaru untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat klaim, bukan untuk tujuan komersil. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, akad wakalah bi ujrah. Akad wakalah bil ujrah adalah akad ijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk pengelola dana tabaru dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Akad wabilah bil ujrah diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta di mana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kausa dari peserta. Yang keempat itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru, klaim atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Masuk kita ke akad terakhir adalah akad mudharabah mustarakah. Akad mudharabah mustarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dalam prinsip syariah. Itu tadi adalah jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi. Dan contohnya sudah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Masuk kita ke pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaan tersebut adalah bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Hukum asuransi dalam Islam, salaf yang dilansir dari Rumianto adalah haram jika mengandung unsur riba, judi, gharar, dan lain sebagainya. Terlebih jika asuransi dijadikan sebagai jaminan perlindungan sehingga menghilangkan rasa tawakal dan berserah diri kepada Allah. Namun asuransi menjadi diperbolehkan apabila di dalamnya hanyalah mendapat akad tabaru atau tolong-menolong murni tanpa adanya unsur komersil. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, namun terdapat 3 dasar hukum asuransi dalam Islam yang terdapat pada Al-Quran dan hadis beserta dalilnya, yaitu yang pertama, surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan bajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kedua diatur dalam surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Yang terakhir itu hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah berkata, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan, di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan dari dirinya pada hari kiamat. Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi dalam Islam adalah diperbolehkan asalkan bertujuan untuk tolong-menolong, dan tidak mengandung unsur ribawi yang dilarang. Asuransi pun dihalalkan Islam sebagai fatwa Majelis MUI, fatwa MUI, dan Al-Quran asalkan memenuhi kriteria tersebut. Di dalam kriteria ini terdapat 12 kriteria. Yang pertama itu berlandaskan pada prinsip syariah.
tidak boleh mengandung perjudian atau maisir, tidak mengandung ketidakpastian garar, bebas riba. Barang yang terkandung harus bebas maksiat dan tidak haram, mengandung unsur tolong-menolong, risiko dan keuntungan yang dapat dimiliki bersama. Premi atau dana kontribusi tidak angus, instrumen investasi sesuai syariat Islam. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Salah satu bentuk muamalah yang terakhir itu sesuai akad dalam asuransi. Itu adalah pandangan Islam tentang asuransi, halal haramnya di dalam produk asuransi. Semoga dapat mengerti. Akan saya lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Di sini saya akan membacakan suatu kasus yang dimana kasus tersebut adalah Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai 75 juta. Hartono juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta. Selanjutnya ia juga mengasuransikan mobil tersebut kembali kepada PT Auto Bursa dengan nilai pertanggungan 50 juta rupiah. Yang selanjutnya, mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta. Dalam masa peminjaman tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta rupiah. Di sini terdapat 4 pertanyaan, akan saya jawab satu persatu. Siapakah pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian? Tentu saja pihak yang dapat mengklaim asuransi yaitu Anto, karena Anto yang mengalami kecelakaan tersebut. Yang kedua, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Karena di sini terdapat 4 asuransi. Yang pertama itulah PT Dharma Setia yang diasuransikan sebesar 80 juta. Dibagi 100 dikali 75 sama dengan 800 juta dikali 75 sama dengan 60 juta rupiah. Yang kedua itu ada PT Sejahtera. 75 juta dibagi 100 dikali 75 sama dengan 750 dikali 75 sama dengan 56.250.000 rupiah. Yang ketiga itu PT Maju Mundur. Ia diasuransikan sebesar 50 juta dibagi 100 dikali 75 sama dengan 500 dikali 75 sama dengan 37.500.000 rupiah. Yang terakhir itu PT Auto Bursa yang diasuransikan sebesar 50 juta dibagi 100 dikali 75 sama dengan 500 dikali 75 sama dengan 37.500.000 rupiah. Itu adalah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan tersebut. Semoga dapat dimengerti. Hitungannya, yang pertanyaan ketiga adalah bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut. Baiklah, kedudukan Anto dalam kasus ini adalah sebagai pihak ketiga, di mana asuransi mobil pihak ketiga lebih sering dikenal sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability yang terkait dengan kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah mobil. Contoh pihak ketiga adalah pihak lain yang mengalami kerugian, baik kerugian maupun dirinya sendiri ataupun jadi korban kecelakaan. Tanggung jawab ini diberikan untuk mengganti kerugian yang berada di luar objek pertanggungan asuransi mobil yang Anda miliki. Memiliki manfaat tambahan asuransi mobil pihak ketiga sangat penting bagi pemilik kendaraan tersebut, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sebab jumlah kendaraan bermotor di kota besar terbilang tinggi. Di kota-kota besar mengikatkan risiko terjadinya kecelakaan. Dengan memiliki perlindungan tambahan, ini bisa menjadi sebuah tindakan preventif, sehingga ke depannya Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya ganti rugi maupun tuntutan yang diajukan pihak ketiga. Selain itu, juga menghindari persengketaan yang berlarut-larut. Lanjut saja kita ke pertanyaan nomor 4 di dalam soal ini adalah ada berapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus di atas. Jelaskan sesuai peraturan dan pasal yang berlaku. Baiklah, saya akan menjelaskan berapa macam asuransi tersebut. Ada 3 macam jenis asuransi yang terdapat dalam kasus tersebut, yaitu TLO, Total Loss Only, dan TJH, tanggung jawab hukum. Sesuai dengan namanya, asuransi mobil All Rise menawarkan perlindungan secara keseluruhan. Apapun jenis kerusakannya, kamu berhak mengajukan perlindungan secara keseluruhan. Apapun jenis kerusakannya, kamu berhak mengajukan dan mendapatkan klaim untuk segala jenis kerusakan.
baik ringan maupun berat. Sementara total loss only, pihak asuransi hanya membayar klaim yang kamu ajukan jika terjadi kerusakan lebih tinggi dari 75%. Sebagai bayangan, kendaraan kamu mengalami kecelakaan sehingga sudah mustahil untuk dikendarai. Tentu saja, asuransi all-risk mengharuskan membayar premi yang lebih mahal daripada TLO. Namun, manfaatnya jelas lebih banyak ketimbang hanya menggunakan TLO. Asuransi mobil pihak ketiga lebih sering dikenal sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability yang terkait dengan kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah mobil. Contoh pihak ketiga dalam pihak lain yang mengalami kerugian, baik kerugian maupun dirinya sendiri ataupun korban kecelakaan. Tanggung jawab ini diberikan untuk mengganti kerugian yang berada di luar objek pertanggungan asuransi mobil yang Anda miliki. Pengaturannya terdapat dalam Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang mengawasi industri asuransi telah mengeluarkan surat edaran nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang penetapan tarif premi atau kontribusi pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor tahun 2017. Dalam surat edaran itu, OJK telah sebagai regulator menetapkan tarif batas bawah minimal dan batas atas maksimal bagi kendaraan bermotor. Itu adalah 4 pertanyaan telah saya jawab dari contoh penyelesaian kasus asuransi ini. Semoga dapat dimengerti. Akan langsung saja kita masuk ke soalan yang ke nomor 6. Ini adalah termasuk tugas dari paper yang telah saya kerjakan sebelumnya. Dan di sini saya diminta lagi untuk menjelaskan isi dari tugas paper yang telah saya kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan tersebut. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan terakhir akan saya jawab dengan secara singkat. Yang pertama adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terjadinya perselisihan antara pemegang polis asuransi syariah dan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang perasuransian. Perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum karena pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana perlindungan bagi para pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu tentang perasuransian. Bagi perlindungan hukum pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program perjanjian polis. Dalam kata program pada pasal 53 ini menjelaskan undang-undang yang dimaksud agar tidak multitafsir pada pasal ini. Jadi, pada penjamin polis akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dibandingkan dengan program penjamin polis dalam menaikkan kepercayaan kepada masyarakat kepada perusahaan jasa keuangan, jasa perusahaan secara umum sampai yang diharapkan perusahaan dapat meningkatkan minat dan keinginan dari masyarakat untuk memiliki jasa asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pada pasal 1 angka 2 mengatakan asuransi syariah yakni suatu perjanjian di atas perjanjian antar perusahaan jasa asuransi berbasis syariah dengan para pemegang polis untuk mengelola ikut serta yang berlandaskan dari prinsip syariah yang saling membantu dan sesama melindungi. Baiklah, telah saya jawab ujian akhir semester ini dari pertanyaan 1 sampai ke 6. Semoga dimengerti, semoga ujian ini berjalan dengan lancar. Saya Khairul Amri dengan NIM 1905-10138 pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.